Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya sebagai pembuka akan menyampaikan dan mempresentasikan beberapa materi dari topik pembahasan kami ini yang hasil diskusi kami yang membahas tentang belajar. Yang dimana belajar itu mencakup tentang yang pertama, penelitian awal belajar. Yang konsepnya itu memahami dan menjelaskan penelitian-penelitian awal yang mendasari teori-teori belajar. Yang kedua itu pengertian tentang belajar, yang konsepnya memahami pengertian belajar yang berkaitan dengan perilaku. Yang ketiga, yang terakhir, faktor-faktor yang memengaruhi belajar dan hasil belajar, yang dimana terdapat faktor internal dan eksternal. Nah, di sini pada tahun 1900-an ada seorang peneliti yang bernama Pavlov rutin memberikan bubuk daging kepada anjing atau seekor anjing mungkin. Nah, karena pemberian bubuk daging yang diberikan kepada anjing tersebut menjadi berliur. Dan ia mengamati perilaku anjing yang mengandung komponen yang dipelajari maupun yang tidak dipelajari. Nah, bagian yang tidak pelajari itu, dia menemukan suatu fakta bahwa beberapa stimulus otomatis menghasilkan respon bawaan atau refleks. Nah, manusia banyak mempelajari beberapa hal yang melibatkan perubahan, di mana adanya perubahan tingkah laku yang terbentuk karena pengalaman maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Misalnya, Anda memiliki salah satu jenis makanan yang dihindari yang ketika itu membuat perut Anda sakit. Setelah memakannya perut Anda sakit, maka dari situ Anda akan belajar bahwa makanan ini tidak sehat untuk saya. Baru contoh keduanya, dan Anda juga pernah memperhatikan ketika seseorang bermain bola basket, Anda akan memperhatikannya, bagaimana dia memasukkan bola ke ring, bagaimana dia mendribble bola, Anda akan memperhatikannya. Nah, itu yang akan Anda jadikan jika Anda bermain basket, pasti Anda tahu, oh, dia melakukan seperti ini, saya harus menirunya. Nah, dari hasil pengalaman tersebut, itu yang akan Anda jadikan acuan pembelajaran. Nama saya Retno Dayu Atika, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar ialah suatu proses usaha seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi lingkungan. Namun, tidak semua perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar, seperti tangan bengkok karena tertabrak mobil. Perubahan tersebut tidak digolongkan ke dalam perubahan dalam arti belajar. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Misalnya, ia menyadari pengetahuannya bertambah. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Artinya, perubahan berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Misalnya, belajar menulis. Ia belajar dari tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan yang terjadi senantiasa bertujuan memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha yang dilakukan, makin banyak dan baik pula perubahan yang diperoleh. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan karena proses belajar bersifat permanen dan menetap. Misalnya, kecakapan anak bermain piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja kalau terus dilatih. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Misalnya, seseorang yang belajar mengetik sebelumnya
sudah menetapkan apa yang dapat dicapainya. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan aliran-aliran dalam belajar. Aliran yang pertama yaitu aliran behaviorisme, yaitu aliran yang ditemukan oleh John B. Watson 1878 sampai 1958. Ia menentang eksperimen psikologi yang memerlukan introspeksi. Introspeksi berarti mengamati perasaan sendiri. Proses kesadaran tidak perlu diselidiki karena yang lebih penting adalah proses adaptasi, gerakan otot-otot, dan aktivitas kelenjar-kelenjar. Ia berharap teorinya ini dapat dicapai objektivitas ilmiah yang lebih sempurna. Karena dalam introspeksi, pengaruh faktor-faktor subjektivitas orang yang diperiksa sangat besar sekali. Lalu yang kedua yaitu aliran kognitif. Aliran ini mempelajari proses mental, berpikir, merasakan, mengingat, otak menjalankan fungsi utama untuk berpikir. Menurut teori kognitif, belajar dan pembelajaran mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor lingkungan dalam berinteraksi yang berjalan terus sepanjang hayat. Yang terakhir yaitu aliran humanistik. Humanistik dimulai di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1950-an dan terus tumbuh. Tokoh-tokoh dalam psikologi humanistik adalah seperti Combs, Abraham, Maslow, Bloom, dan lainnya. Psikologi ini memahami perilaku seseorang dan sudut pelaku, bukan pengamat. Teori Vygotsky memiliki kecenderungan individu membentuk makna melalui proses diskusi dan penalaran interaksi sosial dengan orang lain yang terampil. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan kepada dua tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat perkembangan aktual. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Hal ini disebut Vygotsky dengan istilah kemampuan intramental. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Hal ini disebut Vygotsky dengan istilah kemampuan intermental. Teori Carl Roger. Roger menyatakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ini digolongkan menjadi dua jenis saja. Yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Yang pertama yang akan dibahas sekali adalah faktor intern. Faktor intern menjadi 3, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang pertama, faktor jasmania. A. Faktor kesehatan. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seorang terganggu. Selain itu, ia juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, dan lain sebagainya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik, haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah.
Yang kedua, masih faktor jasmaniah, yaitu cacat tubuh. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat tubuh, belajarnya akan terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis tergolong menjadi 7 faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Yang pertama adalah intelijensi. Menurut J.P. Chaplin, intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, memanfaatkan konsep abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelijensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar, karena adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan intelijensi adalah salah satu faktor di antara faktor yang lain. Jika faktor lain itu bersifat menghambat atau berpengaruh negatif terhadap belajar, siswa akhirnya gagal dalam belajar. Belajar dengan menerapkan metode belajar yang efisien dan faktor yang mempengaruhinya akan memberi pengaruh positif. Yang B, perhatian. Menurut Ghazali, perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek yang atau sekumpulan objek. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakan bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi dan bakat. Yang ketiga, minat. Minat menurut Hilgard adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik darinya. Jika siswa kurang berminat terhadap belajar, diusahakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan, serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita, serta kaitannya dengan bahan pelajaran yang dipelajari itu. Yang keempat, bakat. Menurut Hilgard, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat itu mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik, karena ia senang belajar dan pastilah ia lebih giat lagi dalam belajarnya itu. Yang kelima ada motif. Menurut James Driver, motif adalah faktor kreatif efektif yang beroperasi dalam menentukan arah perilaku individu menuju akhir atau tujuan, ditangkap secara sadar atau tidak sadar. Dalam proses belajar, haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik, atau mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian. Motif yang kuat sangatlah perlu di dalam belajar. Di dalam motif yang kuat dapat dilaksanakan dengan adanya latihan atau kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang perkuat. Jadi latihan atau kebiasaan itu sangat perlu dalam belajar. Yang keenam ada kematangan. Kematangan adalah fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Seperti anak dengan kakinya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, dan otaknya sudah siap untuk berpikir. Jadi, kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan tergantung dari kematangan dan belajar. Yang ketujuh, ada kesiapan. Menurut James Driver, kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan sudah ada kesiapan, maka hasilnya belajar akan lebih baik. Faktor internal yang terakhir adalah faktor kelelahan. Kelelahan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kelelahan jasmani, terlihat dengan lemah lelainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh
Yang kedua, kelelahan rohani. Dilihat dengan adanya kebosanan dan kelesuan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan dapat dihilangkan dengan cara tidur, istirahat, olahraga secara teratur, rekreasi, dan ibadah secara teratur, mengusahakan variasi dalam belajar juga bekerja. Yang berikutnya adalah faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal berpengaruh terhadap belajar. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga. Ada cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Yang akan kita bahas sekali adalah cara orang tua mendidik. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap anaknya, dan tidak memperhatikan sama sekali kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktunya dalam belajar, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Mungkin anak sendiri sebetulnya pandai, tetapi karena cara belajarnya tidak teratur, akhirnya menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam belajarnya dan akhirnya anak menjadi malas. Hasil yang didapat menjadi tidak memuaskan dan bahkan gagal dalam studinya. Mendidik anak dengan cara memanjakannya adalah cara mendidik yang tidak baik. Orang tua yang terlalu kasihan terhadap anaknya, bahkan membiarkan saja jika anaknya tidak belajar dengan alasan segan, adalah tidak benar. Karena jika hal itu dibiarkan, anak menjadi nakal, berbuat seenaknya saja, pastilah belajarnya menjadi kacau. Mendidik anak dengan cara memperlakukannya terlalu keras pun juga salah. Dengan demikian, anak menjadi benci terhadap belajar. Disinilah bimbingan dan penyuluhan memegang peranan yang penting. Anak atau siswa yang mengalami kesukaran-kesukaran di atas dapat ditolong dengan memberikan bimbingan belajar yang sebaik-baiknya. Tentu saja keterlibatan orang tua akan sangat mempengaruhi keberhasilan bimbingan tersebut. Relasi antar anggota keluarga. Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anaknya. Selain itu, relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang, ataukah diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, atau segala macam. Relasi yang tidak baik akan menyebabkan perkembangan anak terhambat, belajarnya terganggu, dan bahkan dapat menimbulkan masalah-masalah psikologis yang lain. Demi kelancaran belajar, hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang disertai dengan bimbingan, dan bila perlu hukuman-hukuman kecil untuk mensukseskan belajar anak sendiri. Mensukseskan belajar anak sendiri. C. Suasana rumah. Suasana rumah yang gaduh atau ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Suasana tersebut dapat terjadi pada keluarga besar yang terlalu banyak penghuninya. Itu menyebabkan anak menjadi bosan di rumah, suka keluar rumah, akibatnya belajar menjadi kacau. Selanjutnya, agar anak dapat belajar dengan baik, perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Di dalam suasana rumah yang tenang dan tentram, selain anak betah tinggal di rumah, anak juga dapat belajar dengan baik. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar, selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, fasilitas belajarnya juga harus terpenuhi. Faktor eksternal yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah yang pertama yaitu metode mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik, misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran, atau cara penyajiannya yang tidak jelas, siswa kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya, akibatnya siswa malas untuk belajar. Guru biasa mengajar dengan metode ceramah saja, membuat siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif, dan lainnya. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang efisien dan efektif. Kurikulum adalah kegiatan sebagian besar
menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Jadi, jelas bahan pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa. Yang ketiga, relasi guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu tersendiri. Di dalam relasi yang baik, siswa akan menyukai gurunya dan menyukai mata pelajaran yang diberikannya, sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Jika siswa membenci gurunya, ia segan pelajari mata pelajaran yang diberikannya. Akibatnya, pelajarannya tidak maju. Yang keempat, ada relasi siswa dengan siswa. Menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. Kemudian, ada disiplin sekolah. Siswa harus disiplin di dalam belajar, baik di sekolah, di rumah, maupun di perpustakaan. Agar siswa disiplin, haruslah guru beserta staf yang lain disiplin pula. Kemudian, ada alat pelajaran. Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar guru dapat mengajar dengan baik, sehingga siswa dapat menerima pelajaran yang baik, serta dapat belajar dengan baik pula. Kemudian, ada waktu sekolah. Waktu sekolah mempengaruhi belajar siswa. Jika siswa terpaksa masuk sekolah di sore hari, sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena siswa harus beristirahat. Namun, terpaksa masuk sekolah hingga mereka mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan sebagainya. Sebaliknya, siswa yang belajar di pagi hari, pikirannya masih segar, jasmani dan kondisinya juga masih baik. Jadi, memilih waktu sekolah yang tepat akan memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar. Kemudian ada metode belajar. Metode cara belajar yang tepat akan menghasilkan hasil belajar yang efektif. Belajar secara teratur setiap hari dengan pembagian waktu yang baik, memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajar. Kemudian ada tugas rumah. Diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan yang lain. Yang terakhir adalah keadaan gedung. Siswa yang banyak serta bervariasi menuntut keadaan gedung dewasa harus memadai di dalam setiap kelas. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik kalau kelas itu tidak memadai bagi setiap siswa? Faktor eksternal yang terakhir yaitu faktor masyarakat. Faktor masyarakat yang pertama adalah kegiatan siswa dalam masyarakat. Siswa perlu membatasi kegiatannya di dalam masyarakat supaya tidak mengganggu belajarnya. Jika mungkin, pilihlah kegiatan yang mendukung belajarnya. Yang kedua, ada media massa. Media massa yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. Sebaliknya, jika jelek, maka pengaruhnya juga jelek. Sebagai contoh, siswa yang suka nonton film atau membaca cerita detektif. Jika tidak terkontrol dan pembinaan dari orang tua, pastilah semangat belajarnya menurun dan bahkan mundur sama sekali. Perlu kiranya siswa mendapat bimbingan dan kontrol yang cukup dari pihak orang tua dan pendidik, baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, ada teman bergaul. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya. Teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang bersifat buruk juga, seperti bergadang, keluyuran, pecandu rokok, pastilah akan menyeret siswa ke ambang bahaya, dan belajarnya jadi berantakan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk kehidupan masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari orang yang tidak terpelajar, seperti menjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek terhadap siswa yang berada di situ. Anak akan tertarik untuk ikut berbuat seperti yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, belajarnya terganggu dan bahkan anak kehilangan semangat belajar karena perhatiannya semula terpusat kepada pelajaran berpindah ke perbuatan-perbuatan yang selalu dilakukan orang-orang di sekitarnya yang tidak baik tadi. Sebaliknya, jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar dan baik, pengaruh itu dapat mendorong semangat anak untuk belajar lebih giat lagi. Diperlukan untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap anak atau siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya.